pertemuan kita pada hari ini yaitu tentang bimbingan dan konseling dengan materi yaitu bahaya rokok dan dampaknya ya. Tapi sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya untuk kita memulai materi kita. Putri untuk membawakan kita berdoa ya. Mari teman-teman kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Putri. Tugas dan tanggung jawab kalian pagi ini adalah yang pertama kalian memperhatikan poin yang ditayangkan Bapak nanti. Kemudian sebelum kita masuk materi, apa yang terbayang dalam pikiran? Berbahaya untuk ibu hamil. Oh iya betul ya, mengetahui tidak asing lagi kalau namanya adalah sebuah. Baik, kita memulai masuk ke materi. Bapak yang akan tayangkan adalah sebuah PowerPoint. Rokok itu sangat berbahaya bagi dampak kesehatan. Iya, betul ya. Mungkin kalau kita bayangkan ya, kalau kita mendengarkan rokok, mungkin itu kalau kita bayangkan biasanya rokok itu adalah yang diisap bagian ujungnya. Baik, kita akan kenali ya. Apa itu adalah pengertian rokok dulu. Kita mengenali rokok itu seperti apa ya. Nah, di sini ya, rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 sampai 120 mm. Bervariasi ya, tergantung negara. Nah, itu ya, rokok kita itu tergantung di daerahnya masing-masing. Kalau di daerah luar negeri, kebanyakannya itu adalah rokok yang berukuran besar. Kalau kita ukuran Indonesia itu adalah sekitar antara 70 mm, diameternya sekitar 10 mm. Saya rokok itu ada banyak macam-macamnya, Pak. Iya. Ada yang elektrik. Iya, betul. Ada yang batangan itu, Pak. Kretek, ada yang berbentuk filter ya. Itu rokok batang. Dari isinya sampai kulit penutup itu semua menggunakan tembakau ya. Kalau cerutu ini biasanya ukurannya berdiameter besar ya, dari isi dalamnya sampai pembungkusnya itu adalah semua dari bahan tembakau. Lebih dikenal dengan rokok Arab ya, yang tembakaunya dicampur dengan buah. Susur adalah tembakau yang langsung dihisap tanpa Ini dibakar. yang paling banyak disukai anak-anak muda sekarang ya. Bisa disebutkan, ada yang tahu salah satu? Rokok elektrik. Betul sekali ya. Ya, itu namanya rokok elektrik. Itu sangat-sangat disukai anak-anak muda. Tapi sebenarnya itu kalau dikatakan rokok elektrik itu adalah juga sangat berbahaya ya. Apalagi juga aromanya bermacam-macam, ada aroma permen, ada aroma buah ya, banyak sekali ya aroma-aroma. Kemudian itu juga tetap dihirup ke paru-paru. Itu kan juga tetap berbahaya. Nah, ya, bisa dipahami ya, semua rokok itu tidak ada yang namanya tidak berbahaya. Itu merusak semua organ tubuh kita. Nah, di sini nanti kalian akan mengenali bahaya rokok ini. Ya, ini adalah untuk pelajaran kalian juga ya. Mungkin dari orang tua kita yang perokok, atau kakak atau adik kita yang merokok ya, mungkin kita bisa sudah mengenali bahaya rokok itu seperti ini ya. Baik, kita kenali lagi. Selanjutnya ada yang perokok aktif, ada juga perokok yang pasif, menghirup asap dari rokok orang tersebut. Nah, itu namanya perokok pasif ya. Apa bahaya bagi perokok pasif?
Nah, ini ada banyak bahaya ya bagi Anda yang tidak merokok, tapi Anda karena dampaknya akibat penyempitan pembuluh darah pada jantung ya. Bahaya bagi perokok pasif ya. Itu banyak sekali bahaya, bukan hanya perokok aktif yang berbahaya, bagi kita yang perokok pasif juga berbahaya ya. Itu kalau ditanyakan silakan ditanyakan. Apakah zat rokok itu sama semua atau beda-beda, Pak? Mungkin ada banyak sekali zat-zat ya. Mungkin itu juga berpengaruh nanti kepada janin ya. Permisi Pak, Iya, silakan. apa cara terbaik untuk mengurangi dampak buruk dari merokok juga menghentikannya? Ada lagi pertanyaannya sebelum kita masuk ke materi selanjutnya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Bagaimana? Iya, Pak. Ya, Iya. bagi orang yang permula ya, bagi orang yang permula itu banyak sekali dampak. Perokok pemula ini adalah yang pertama lemah berpikir ya, berkurangnya kecakapan verbal, zat yang terkandung di dalam rokok banyak sekali ya. Satu batang itu kita lihat ya, kita bayangkan banyak sekali zat yang terkandung di dalam satu batang rokok aja ya. Apalagi satu bungkus itu kan mencapai 12 batang itu yang terkandung di dalam rokok ya. Baik, kita kenali ya, apa sih nikotin ini? Sejenis zat yang mengandung candu, bisa menyebabkan seorang ketagihan atau terus menghisap rokok. Tar ini kita kenali ya, kenali adalah bahan dasar pembuat aspal yang dapat menempel pada paru-paru yang bisa menimbulkan iritasi, bahan kanker, pengaruh bagi tubuh manusia. Terus contoh sedikit ya, kita dulu menggunakan kayu bakar itu ya, itu asap dari pembakaran kita tadi. Nah, seperti itu juga kalau rokok ya, kalau kita isap rokok ya, kita isap rokok ke dalam, apalagi ke dalam tubuh. Nah, seperti itulah di dalam tubuh kita itu ada hitam-hitamnya ya, yang di atas atap itu akibat dari asap bakaran kita. Mungkin seperti itu di dalam tubuh kita ya, banyak hitam-hitam, tubuh kita kekurangan oksigen. Jadi ada nikotinnya ya, ada tarnya, ada juga karbon monoksida CO2-nya, CO ya, karbon monoksida itu adalah ini ada banyak sekali ya penyakit, ada penyakit jantung, banyak sekali ya penyakit, ada penyakit jantungnya ya. Ini kanker paru-paru biasanya akibat merokok. Kemudian ada juga yang apalagi yang bagi perokok yang menyebabkan hipotensi. Baik, bahaya yang timbul akibat merokok. Yang pertama penyakit jantung. Itu biasanya akibat orang merokok ya. Sakit bagian bagian jantung, mungkin itu disebabkan oleh zat tadi, karena zat tadi ya sebelah kiri itu adalah bagi orang yang tanpa merokok ya. Nah, yang ini yang Bapak katakan tadi, kalau kita membakar di dapur ada hitam-hitam di atasnya, memang betul ya. Ini lihat, coba dilihat di sini ya, bagi orang yang merokok, bagi orang perokok ada hitam-hitamnya. Nah, begitu pula betul sekali ya yang Bapak katakan tadi adalah yang ada hitamnya. Nah, seperti itu karena akibat asap tadi. Hipotensi ini apalagi orang yang suka menghisap rokok yang mengandung banyak mentolnya. Tapi sebenarnya tidak hanya yang mengandung mentol, tapi semua itu bisa membuat orang hipotensi ya. Nanti akan menyebabkan kalian tidak punya dampak dari merokok adalah kebutaan ya, karena kita apalagi umpamanya bisa dilihat ya, kalau orang yang merokok pasti matanya agak kusam ya, agak kusam, makanya itu ada sering membuat cepat kebutaan. Nah, itu adalah dampak bagi orang merokok ya. Kemudian penyakit mulut ya, ini akibat merokok juga.
banyak orang yang giginya yang hitam-hitam ya atau bibirnya hitam, itu akibat merokok. Tidak ada, Pak. Iya, jangan ya. Di sini bisa dilihat dari itu, jagalah kesehatan kalian ya agar tidak merokok. Itu banyak terjadi akibat merokok tadi ya. Apalagi bagi yang janin, karena anak kecil itu adalah rentan terkena penyakit. Ya, rokok tadi merusak semua organ tubuh. Ya. Semua dirusaki oleh sebatang rokok tadi. Yang Bapak katakan tadi adalah dari sebatang rokok banyak sekali kita kenali adalah zat-zatnya ya. Wan, bagaimana cara kita menghindari? Ajakan teman-teman untuk merokok. Yang pertama ya, hindari berkumpul dengan teman-teman yang merokok. Yang kedua, jangan takut mengungkapkan bahwa kamu tidak suka rokok dan katakan dengan sopan agar kamu tidak dijauhi oleh teman-teman yang merokok. Contohnya ya, bisa kita katakan pokoknya teman kita, yuk kita merokok katanya. Hanya kita ini secara halus kita menolak, contohnya seperti di sini ya. Maaf, saya tidak merokok. Nah, seperti itu sangat halus sekali. Jangan kita terlalu kasar ya mengatakan seperti itu. Nah, kalau kita umpamanya menolak ajakan untuk merokok, karena kita sering umpamanya kita merokok karena kita segan sama seseorang, ya, karena kita umpamanya akrab dengan seseorang dia merokok lalu kita ikut. Karena kita kenapa? Karena kita mengikuti Tubuh jadi lebih sehat. Iya ya, lebih sehat ya. Betul, itu salah satu dari keuntungan orang tidak merokok ya. Nah, tubuh lebih sehat, tidak mudah sakit, dan berikutnya meningkatkan konsentrasi belajar, keuntungan bagi yang tidak merokok ya. Nah, berhenti merokok itu adalah salah satu adalah dari niat seseorang. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan, Bapak minta maaf. Kalian tinggal mengisi absen sama LKPD untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini ya. Bapak minta untuk salah satu siswa untuk membawa berdoa untuk menutupi akhir dari pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin Saudara Nur Alia mungkin bisa membawa kita untuk berdoa menutupi pelajaran kita. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Nur Alia. Dan karena materi kita sudah habis,